Oke sahabat, kembali lagi di channel saya tutorial Bonklah. Oke sahabat, mohon maaf karena malam-malam begini saya membuat video atau tutorial tentang bonsai kelapa, karena tadi pagi, siang, dan sore saya tidak sempat karena saya sibuk. Jadi sempatnya malam-malam begini sahabat Oke. Dan kali ini saya akan memberikan sahabat semua atau teman-teman semua tips dan trik cara membuat bonsai kelapa, dan saya juga akan menjelaskan cara membuat bonsai kelapa sampai jadi tanpa kendala satupun sahabat Nah, dan di video kali ini ada beberapa cara, yaitu cara membuat bonsai kelapa sampai jadi sahabat Dan ada beberapa cara, yaitu 1. Agar daun bonsai kelapa kalian tetap kerdil sahabat Nah, di sini ada 4 cara sahabat agar kalian mempunyai daun yang kerdil dan mini sahabat dan juga tentunya bonsai kelapa kalian menjadi indah sahabat Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini sangat mini sekali daunnya sahabat Nah, tentunya sahabat semua sudah paham sama bonsai kelapa ini, dan saya juga pernah bikin tutorialnya sahabat Nah, dan ada 4 cara membuat bonsai kelapa tanpa kendala satupun sahabat Nah, sebelum saya lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi atau video saya selanjutnya sahabat Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama itu agar daun bonsai kelapa kalian menjadi kerdil sahabat Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini pun daunnya kerdil sekali sahabat Nah, yang kedua itu agar batok bonsai kelapa kalian tidak pecah. Nah, jadi kalau kita membuat bonsai kelapa, tentunya kita mengharapkan batoknya itu tidak pecah sahabat Dan tips yang ketiga itu agar bonsai kelapa kalian tidak menjulur ke atas sahabat Nah, kalau bonsai kelapa kalian menjulur ke atas, jadi kelihatan lebih tidak rapi sahabat atau kelihatan lebih lebih tidak enak dipandang lah sahabat pokoknya sahabat Nah, yang keempat itu adalah kita kalau membuat bonsai kelapa, kita harus memilih bibit bagus dan juga tepat sahabat Nah, yang pertama itu adalah agar daun bonsai kelapa kalian tetap kerdil dan mini, yaitu cara yang pertama itu cara sayat mawar sahabat Oke sahabat, nah kalau kita menginginkan daun yang kerdil, tentunya kita membutuhkan sayat mawar sahabat Nah, oke, nah ada 2 cara sahabat kalau kita menginginkan daun yang kerdil, yaitu sayat mawar dan tidak disayat mawar sahabat Nah, kalau kita melakukan sayat mawar, tentunya kita harus menunggu waktu yang tepat sahabat Nah, mengapa saya bilang kita membutuhkan waktu yang tepat untuk menyayat mawar? Nah, karena kita harus menunggu sampai daunnya itu muncul sahabat Kalau daunnya muncul, nah kita tentunya bisa
melakukan sayat mawar sahabat ya, agar menginginkan daun yang kerdil. Nah, kalau kita sudah menyayat mawar, nah tentunya daun yang kita inginkan atau kita menginginkan daun yang kerdil itu akan terjadi sahabat ya. Nah, oke sahabat, sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya, saya akan merokok dahulu ya sahabat ya. Nah, ini dia seperti biasa rokok yang saya sering saya ini dia sahabat ya. Nah, oke, kita ngerokok dahulu. Nah, rokok ini sangat enak sekali ya sahabat ya. Tentunya enak sekali dibanding rokok-rokok yang lain. Oke, kita langsung saja ke tutorial berikutnya sahabat ya. Nah, yang kedua itu kalau kita menginginkan daun yang kerdil, tentunya tidak disayat mawar sahabat ya. Nah, kali ini mengapa saya bilang tidak disayat mawar? Nah, karena kalau kita tidak menyayat mawar atau kita tidak melakukan sayat mawar, nah tentunya bonsai kelapa kalian juga bisa kerdil sahabat ya. Mengapa saya bilang begitu? Karena kalau kita punya bibit, nah misalnya sahabat ya, punya bibit bonsai kelapa, nah kita tanam saja sahabat ya. Tanam di media air atau media pot, biarkan saja sampai dia daunnya itu menjulur ke atas sahabat ya. Nah, minimal ada 4 daun lah sahabat ya, ada 4 daun sampai dia menjulur ke atas. Nah, kalau daunnya itu menjulur ke atas, lalu kita potong ya sahabat ya, potong bagian daun yang menjulur ke atas itu. Nah, kalau ada tunas atau daun yang baru, nah daun yang baru itu kita biarkan sahabat ya, jangan dipotong. Nah, karena daun yang baru itu atau tunas yang baru itu akan menjadi kerdil sendiri sahabat ya. Jadi kalau kita menginginkan daun yang kerdil atau mini seperti ini ya sahabat ya. Nah, ini dia contohnya. Tidak disayat mawar pun juga bisa kerdil sahabat ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk yang tips atau trik yang kedua, agar batok bonsai kelapa kalian tidak pecah, ada ada 3 cara sahabat ya, agar batok bonsai kelapa kalian tidak pecah. Yang pertama itu kita melilitkan kain di batok bonsai kelapa kita sahabat ya. Nah, kita melilitkan kain basah di batok bonsai kelapa kita agar kalau terkena sinar matahari ya sahabat ya. Nah, batok bonsai kelapa kalian terlindungi oleh kain basah tersebut. Jadi batok bonsai kelapa kalian tidak akan pecah sahabat ya. Nah, untuk yang kedua itu kita meletakkannya di tempat yang teduh sahabat ya. Nah, kalau kita meletakkan di tempat yang teduh, otomatis dia terhindari dari sinar matahari sahabat ya. Jadi batok kelapa kalian tidak mungkin akan pecah sahabat ya. Nah, untuk yang ketiga itu agar batok kelapa kalian tidak pecah atau kita tidak menginginkan batok bonsai kelapa kita tidak pecah. Nah, seperti ini contohnya sahabat ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini sabutnya tidak dikupas sahabatnya. Kalau kita tidak ingin batok bonsai kelapa kita tidak
pecah. Untuk yang ketiga ini kita tidak usah mengupas serabutnya sahabat ya. Kalau kita mengupas serabutnya, kita harus melilitkan kain yang basah agar terlindungi dari sinar matahari sahabat ya. Nah, untuk dalam pembuatan bonsai kelapa, kita harus, agar batok bonsai kelapa kalian tidak pecah itu, oke sahabat. Nah, kalau kita menginginkan batok bonsai kelapa kalian tidak pecah, lakukanlah tips dan trik yang saya bilang tadi sahabat ya. Oke, kita langsung saja ke trik atau tips yang terakhir sahabat ya, yang keempat. Nah, untuk yang tips dan trik keempat ini adalah kita harus memilih bibit atau bonsai, atau kalau kita menginginkan bonsai yang bagus ya sahabat ya, tentunya kita harus memilih bibit yang bagus dan tepat sahabat ya. Nah, contohnya seperti ini sahabat ya. Kalau kita menginginkan bonsai kelapa kita bahannya itu atau pertumbuhannya itu menjadi sempurna atau bagus, pilihlah bibit yang tepat sahabat ya. Nah, untuk yang tutorial pemilihan bibit yang bagus atau tepat, saya akan bikin tutorialnya sahabat ya. Tapi kali ini saya jelaskan dulu bagaimana cara memilih bibit yang tepat sahabat ya. Untuk yang tips terakhir ini, yang keempat, kita harus memilih bibit yang bagus sahabat ya. Contohnya seperti kalau kita ingin membuat bonsai kelapa gading oren, pilihlah bibit yang bagus sahabat ya, yang berisi airnya sahabat ya. Kalau berisi air atau bibitnya yang berisi air itu, dia akan cepat tumbuh sahabat ya. Dan cara menumbuhkannya itu kita lakukan penyungkupan sahabat ya. Nah, itu akan cepat. Kalau kita melakukan penyungkupan itu, dia akan cepat tumbuh sahabat ya. Nah, itulah tips yang harus kalian lakukan agar bonsai kelapa kalian tetap kelihatan bagus, cantik dan indah sahabat ya, enak dipandang juga. Dan kalau kita menjualnya, harganya akan lebih mahal sahabat ya. Oke, sampai di sini dulu sahabat ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi atau video saya selanjutnya sahabat ya. Oke sahabat, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video yang saya buat. Karena saya masih pemula, saya masih tahap belajar, jadi saya harus tetap belajar sahabat ya untuk membuat bonsai kelapa, karena saya juga masih tahap belajar dan masih pemula, jadi saya harus belajar dan belajar terus sahabat ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sahabat ya. Nah, saya ucapkan mohon maaf karena cara saya bicara seperti ini ya, karena saya masih tahap belajar. Oke sahabat ya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda supaya Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya sahabat ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai Indonesia.